Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Reja Siregar dengan NIM 12S17012 akan mencoba menjelaskan topik mengenai audit di dalam sistem development life cycle atau yang dikenal dengan SDLC. SDLC akan menghasilkan sistem yang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat difinalisasi dengan perkiraan waktu, biaya, dan jadwal kegiatan yang efektif. SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Melalui SDLC dapat mengakomodasi kebutuhan dari pengguna akhir, hingga kebutuhan tersebut dirangkum menghasilkan fitur baru maupun instalasi baru. SDLC juga dapat mengukur perkiraan berapa lama umur penggunaan sistem tersebut dan memeriksa kepatuhan di dalam pengembangan sistem. Adapun yang menjadi tujuan dari audit di dalam SDLC adalah untuk seperti yang kita ketahui, untuk mengimplementasikan sistem dengan sukses, itu perlu untuk memastikan bahwa desain sistem sesuai dengan bisnis ataupun tujuan dari organisasi. Bahwa sistem secara teknis bagus itu akan bekerja dengan memuaskan dan didokumentasikan ke tingkat di mana itu dapat dipelihara dan dioperasikan. Audit mengambil peran sebagai penilai dan pemeriksa untuk menelaah operasional perusahaan melalui pengukuran dan evaluasi dengan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi ataupun perusahaan. Auditor akan menyesuaikan kriteria pemeriksaan untuk mencerminkan kegiatan, hasil, dan pencapaian sesuai pada tiap fase-fase di dalam SDLC. Berikut poin-poin tujuan dari audit SDLC, yakni yang pertama adalah melakukan verifikasi bahwa SDLC diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan manajemen. Yang kedua adalah mengkonfirmasi apakah sistem telah dipandang penting di dalam pemeriksaan sepanjang fase di dalam SDLC. Yang ketiga adalah memastikan tahapan implementasi bebas dari kesalahan material, sumber daya, maupun penipuan. Komponen di dalam audit SDLC. Yang pertama ialah planning. Audit dibutuhkan untuk mendeteksi kemungkinan permasalahan dan dampak risiko yang akan muncul di dalam perencanaan pengembangan sistem. Auditor eksternal dan internal dapat memastikan perhitungan perencanaan biaya keuangan yang dikeluarkan akan efektif atau disebut dengan cost saving benefit dan memungkinkan meminimalisir dari unnecessary development cost. Auditor akan secara berhati-hati melakukan perencanaan, pembangunan, ataupun pengembangan sistem agar dapat mengurangi resiko dari sistem yang tidak diinginkan, tidak efisien dan tidak efektif, dan juga sistem akan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Auditor juga dapat memeriksa dan mengevaluasi schedule line baseline, apakah sudah efektif pembagian waktu pengerjaannya. Audit berperan untuk memastikan bahwa terdapat perencanaan sistem yang memadai. Yang kedua adalah analysis.
dua tahap dalam analisa sistem, yakni survei terhadap sistem yang sudah ada, dan kedua, tahapan analisis kebutuhan pengguna. Melalui hasil analisis tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk sistem. Auditor eksternal dan internal akan terlibat di dalam proses analisa sistem yang akan dibangun ataupun dikembangkan untuk menentukan fitur audit yang dibutuhkan dan menentukan kesesuaian fitur dengan kebutuhan sistem. Audit juga dapat memastikan sistem telah sesuai dengan internal control standard. Yang ketiga adalah desain. Sistem yang didesain akan bergantung pada karakteristik. Auditor akan memastikan desain konseptual yang cocok dengan sistem sehingga auditor dapat merancang fitur audit sesuai dengan sistem yang dibangun. Audit memastikan tingkat penggunaan sumber daya yang paling sesuai untuk menjalankan aktivitas yang harus diaudit. Desain dapat meliputi design of data, database, user interface, dan physical design dan acquisition. Yang keempat adalah develop. Audit dapat memberikan kepastian dengan mengkaji dokumentasi yang dihasilkan selama pemrograman dan pengembangan prosedur. Auditor dapat menjamin adanya pengendalian pengembangan sistem di dalam tahapan SDLC, meminimalisir perubahan desain sistem. Auditor juga akan memastikan pengembangan prosedur pengendalian biaya yang efektif berdasarkan nilai sumber daya yang dikendalikan dan evaluasi risiko. Yang kelima adalah testing. Melakukan review dan mengevaluasi prosedur pada sistem desain dan development, auditor dapat memastikan kualitas sistem melalui pemeriksaan hasil pengujian. Adapun berbagai pengujian yakni program testing, system testing, dan user testing, serta quality assurance system. Yang keenam adalah implement. Auditor di sini akan memberikan kepastian dengan pengkajian dokumentasi yang dihasilkan selama proses konversi dan pengujian untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah memenuhi ekspektasi dan memadai sesuai dengan standar. Dan juga memeriksa program berjalan sesuai harapan. Auditor memastikan proses implementasi sesuai dengan kebutuhan dan standar pengembangan sistem. Di sini, aturan yang akan dalam pengembangan sistem akan sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat melakukan tahapan penyerahan air kepada pengguna sebenarnya. Peran auditor diharapkan untuk secara efektif dalam mengurangi tahapan pemeliharaan software dalam waktu dekat. Audit memspesifikasikan standar dokumentasi dan verifikasi kecukupan pengendalian. Yang ketujuh adalah maintenance. Audit sebagai narasumber untuk aspek pengendalian khususnya dalam standar pengamanan yang diperlukan dan juga menentukan integritas sistem masih sesuai atau tidak. Auditor di sini memastikan perubahan pada program yang ada untuk diperbaiki, di mana semua masalah yang sering kali tidak menimbulkan masalah baru terhadap persyaratan fungsional yang karenanya tidak akan mengubah satupun persyaratan bisnis yang sudah didokumentasikan spesifikasi sistem sebelumnya. Dan yang kedalaman adalah metodologi SDLC yang akan dikembangkan. Meninjau SDLC work paper untuk menentukan tingkat autorasi yang sesuai dalam setiap fase, audit dapat memberikan kepastian melalui pemilihan modul SDLC yang sesuai dengan perusahaan seperti konsep waterfall, spiral, prototyping, dan pendekatan metodologi SDLC lainnya. Selanjutnya akan membahas mengenai risk assessment dan risk control.
Risk assessment merupakan metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko atau risk assessment merupakan inti dari setiap audit, di mana kebanyakan audit yang dilakukan saat ini menerapkan based audit. Penilaian dari risiko itu sendiri menjadi dasar dari prosedur-prosedur yang akan dilakukan di dalam audit. Di sini kita akan melihat risk assessment based audit. Komponen pengukuran untuk melakukan risk management adalah yang pertama adalah tahapan SDLC yang terdiri dari planning, analyze, design, develop, testing, implement, dan maintenance. Lalu komponen selanjutnya adalah aset, lalu selanjutnya trade, lalu selanjutnya likelihood, yang selanjutnya impact dari trade tersebut. Lalu untuk menghitung risk, maka kita akan mengkalikan likelihood dan impact atau rumus dari risk itu sendiri. Trade dikali vulnerability atau kerentanan. Lalu komponen selanjutnya itu risk control dan terakhir priority. Akan terjadi atau mungkin akan terjadi pada setiap tahapan SDLC. Yang pertama adalah planning, di mana asetnya merupakan dari pihak dalam, yakni tim pengembang atau developer. Trade yang mungkin akan terjadi di mana hasil dokumentasi requirement yang kurang lengkap. Di sini trade akan dihitung kemungkinan trade ini akan terjadi pada perusahaan. Lalu trade ini akan dihitung impact maupun vulnerability ataupun kerentanan jika trade ini terjadi pada perusahaan ataupun organisasi tersebut. Lalu akan dihitung risk-nya, di mana itu merupakan perkalian dari likelihood maupun impact. Di sini risk juga dapat dihitung dengan perhitungan trade maupun dikali dengan vulnerability ataupun kerentanan. Pada tugas besar ini akan dilakukan risk control menggunakan mitigate, di mana masalah tersebut risiko ini akan ditangani dengan prosedur yang dimungkinkan akan untuk melakukan pengelolaan terhadap risiko ini menjadi lebih kecil. Berikut risk yang dirancang pada sebuah perusahaan. Risk tersebut akan diukur menggunakan priority, yaitu hasil countermeasure dari risk. Di sini akan diurutkan resiko-resiko beserta bagaimana risk control dengan mitigate yang dibuat. Misalnya pada prioritas yang pertama, yaitu pada trade hasil sistem yang dibangun melebihi biaya anggaran, di mana untuk memitigasi resiko prioritas nomor pertama ini, yakni dengan pembangunan sistem akan difokuskan dengan fungsi paling utama yang dibutuhkan oleh organisasi melalui perencanaan laporan yang efisien dan efektif, dan juga organisasi telah menyiapkan biaya-biaya tidak terduga di dalam proyek. Prioritas yang kedua misalnya adalah perencanaan keuangan yang kurang tepat. Di sini untuk memitigasi risiko ini dilakukan pengaturan di dalam tahapan perencanaan keuangan menggunakan metode perkiraan tertentu. Risiko ini diurutkan
mulai dari countermeasure yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Aspek-aspek yang perlu diaudit untuk area audit SDLC. Aspek-aspek yang dapat diperiksa ketika melakukan audit yakni meliputi keseluruhan yang terkait dengan efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, dan integrity, aspek security, audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Aspek yang terjadi pada audit SDLC secara umum terjadi pada dua aspek, yakni conformance atau kesesuaian. Di dalam setiap tahapan SDLC, hendaknya audit dapat memastikan adanya kesesuaian antara dokumentasi dan proses pengembangan proyek, sehingga proyek tersebut dapat diperiksa kembali maupun dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut. Melalui aspek ini, didapatkan sebuah kesimpulan yang dipandang dari sisi aspek kesesuaian, yakni meliputi confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan aspek yang menjamin terkait dengan kerahasiaan informasi maupun data, di mana informasi maupun data ataupun aset hanya dapat diakses sesuai dengan hak yang telah diberikan dan mampu menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Pada tahapan SDLC, kiranya informasi maupun dokumentasi tidak berpindah ke pihak yang salah melalui audit dapat memberikan jaminan terhadap kerahasiaan seluruh informasi yang bersifat penting dan sensitif, di mana telah dilindungi secara memadai dari pihak sistem yang tidak sah. Seluruh aset informasi suatu perusahaan ataupun organisasi seperti hardware, software, sumber daya manusia, file data dapat dijamin kerahasiaannya melalui sistem pengandaian internal yang baik agar terhindar dari aktivitas penyalahgunaan aset perusahaan. Aspek ini juga akan dipengaruhi dengan kesesuaian hak akses yang diberikan setiap unit anggota tim proyek yang bertugas dalam pembatasan maupun persyaratan tertentu. Yang kedua adalah integrity ataupun integritas, di mana untuk menjaga integritas bahwa data telah mencakup seluruh atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan aset. Integritas dalam seluruh proses pengembangan proyek yang dilakukan juga dapat diharapkan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maupun kelebihan pekerjaan pada tim proyek. Lalu yang ketiga adalah availability ataupun ketersediaan. Pada setiap proses SDLC dilakukan pengontrolan baik dokumentasi maupun kegiatan pengembangan proyek, sehingga nantinya informasi dapat selalu tersedia pada saat dibutuhkan oleh organisasi pada saat ini maupun di masa yang akan mendatang, termasuk ketersediaan serta kemampuan sumber daya yang terkait. Compliance atau kepatuhan bahwa seluruh tahapan kegiatan SDLC akan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal dengan adanya pengawasan dari audit. Lalu yang kedua adalah performance atau kinerja. Dalam setiap tahapan SDLC, hendaknya audit dapat memeriksa bagaimana kinerja dari tahapan SDLC agar dapat mencapai tujuan dari bisnis proses dari organisasi maupun perusahaan. Kinerja dari tiap tahapan dari SDLC akan mempengaruhi hasil akhir dari pengembangan proyek.
Melalui aspek ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dari sisi aspek kinerja, yakni meliputi efektivitas, efisiensi, dan keandalan atau reliability. Di sini kita akan membahas efektivitas, yakni informasi maupun hasil proyek telah dapat disampaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat dimanfaatkan dengan konsisten, relevan, dan tepat waktu. Yang kedua adalah efisiensi. Informasi maupun hasil proyek telah dilakukan dengan optimal. Yang ketiga adalah reliability ataupun kehandalan, yang merupakan ide untuk menyeimbangkan kecepatan, kompleksitas, dan kualitas dengan bekerja secara proaktif dan terus-menerus untuk memastikan keandalan sistem selama siklus dari SDLC tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah audit yang akan dilakukan di dalam SDLC. Yang pertama adalah identifikasi awal, di mana dilakukan penentuan komponen utama, memastikan bahwa tujuan dan kebutuhan pengguna dari sistem untuk mengetahui area yang membutuhkan kontrol. Tahapan ini dilakukan dengan cara adanya pengumpulan data dari anggota tim proyek maupun dari end user. Yang kedua adalah perencanaan audit. Di sini auditor akan memahami tujuan-tujuan dari pengembangan proyek agar terpenuhi dalam pelaksanaan audit dan memperoleh latar belakang informasi dilakukannya audit. Lalu dilakukannya penyelidikan di awal hingga melakukan analisa prosedur untuk mendapatkan pemahaman terkait bisnis proses yang lebih baik. Penempatan anggota proyek pada bidang yang tepat hingga memastikan perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik merupakan tahapan dari perencanaan audit. Yang ketiga itu adalah penentuan dan pengurutan resiko-resiko utama. Di sini akan mengadakan diskusi bersama dengan anggota tim proyek maupun end user. Di sini akan ada diskusi mengenai apa saja kemungkinan resiko yang terjadi, bagaimana impact yang akan terjadi, serta bagaimana memanajemen resiko tersebut. Lalu yang keempat adalah identifikasi kontrol. Untuk dapat mengurangi maupun melakukan pencegahan resiko, maka akan dilakukan pertimbangan-pertimbangan melalui standar, hukum, regulasi, dan arahan manajemen terhadap pengembangan tersebut. Lalu yang kelima adalah pemberian rekomendasi atau solusi. Di sini, auditor akan melakukan perancangan terhadap hasil analisis audit. Auditor akan memberikan rekomendasi ataupun solusi kepada tim pengembang proyek berdasarkan kesesuaian kontrol yang ada dengan desain pengembangan sistem. Yang keenam adalah pemonitoran. Di sini dilakukannya pemonitoran terhadap setiap proses di dalam SDLC untuk memastikan bahwa kontrol telah terpenuhi dan metodologi telah dijalankan sesuai dengan arahan. Yang ketujuh adalah peninjauan. Di sini akan ditinjau kembali bagaimana sistem itu berjalan dengan baik hingga setelah diimplementasikan agar tercapainya pengembangan proyek yang sesuai dengan tujuan dari organisasi. Yang kedelapan adalah evaluasi. Dilakukannya evaluasi apakah hasil proyek atau dokumentasi telah memenuhi standar dan prosedur yang berlaku, baik itu prosedur pemeliharaan maupun prosedur yang terkait dengan tinjauan dari dokumentasi proses terkait.
Lalu yang kesembilan adalah dilakukan pengujian terhadap prosedur pelaksanaan pemeriksaan apakah telah diaplikasikan sesuai standar baik untuk kondisi yang sekarang maupun kondisi untuk di masa yang akan mendatang. Lalu yang ke-10 adalah evaluasi proses pemeliharaan umum dan audit trails. Di sini merupakan tahapan untuk memastikan apakah objektif kontrol telah tercapai dengan melakukan analisis terhadap hasil pengujian dan bukti-bukti audit lainnya yang telah ditemukan. Dan pada akhirnya akan diberikan rekomendasi hasil analisis sistem. Pada tahapan audit trail, maka dokumentasi dapat ditelusuri sampai dokumen awal maupun sebaliknya. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari tugas besar dari mata kuliah Audit Teknologi Informasi.